Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Pak Makmun. Beliau adalah founder dari brandingplus.id. Yang fokus utama adalah mengenalkan atau membesarkan sebuah brand. Nanti kita akan berbincang, terutama kita akan mengoneksikan dengan dunia kebab. Kadangkala pelaku kebab itu bingung bagaimana ketika sudah punya brand tetapi tidak bisa memaksimalkan brand yang sudah dipunyai. Mungkin di awal gini Pak Mamun, bisa disampaikan kira-kira yang dimaksud brand itu bagaimana? Ya, banyak orang yang mengenal namanya brand itu logo biasanya. Betul. Itu sebetulnya menurut saya Sudah umum gitu ya. Kesalahan pertama daripada sebuah image dari brand gitu. Intinya pertama harus kita lupakan branding itu logo. Itu harus kita lupakan yang pertama. Branding itu adalah bagaimana sebuah produk itu dikenal di mindset orang. Itu ya makanya. Iya, makanya saya katakan kalau kita misalkan saya cocokkan dengan dunia kebab, rasa itu sudah brand, kemasan itu sudah brand, kemudian pelayanan itu juga sebuah brand. Nah, ketika kemudian orang melihat logo itu, maka yang terakumulasi di otak dia adalah kumpulan tadi, rasa, kemasan, kemudian apa istilahnya pelayanan. Nah, seperti itu. Kenapa saya tidak katakan branding itu logo? Coba kita berpikir baik-baik bagaimana transformasi logo Apple. Awalnya logo Apple itu tidak sesimpel sekarang. Warnanya berwarna-warni. Tapi persoalannya adalah apakah orang istilahnya dihancurkan image dia tentang Apple karena logo itu? Tidak. Justru lebih simpel kemudian saat sekarang ini karena hanya satu color ya, kemudian hanya keluar begitu aja. Tapi pada akhirnya adalah orang lebih mengena itu. Nah, maka yang pertama dilupakan adalah bahwasanya logo itu adalah brand. Nah, biasanya ini juga kelemahan kebanyakan dari kita. Ketika dia ingin menciptakan sebuah produk, yang pertama ingin dihadirkan adalah brandnya, yang diwujudkan dalam logonya. Makanya yang disibukkan itu logo pasti. Harus logo ini, harus logo itu. Nah, menurut saya itu hal yang justru kita harus bisa memilah hal yang primer, sekunder, sama tersier dari sebuah produk itu. Contoh, kalau kita bicara kebab, yang paling primer adalah rasa. Pasti itu. Dagingnya gimana, ininya gimana, itu sudah hal yang primer sekali. Yang kedua adalah baru bungkusnya. Bungkus itu sekunder. Kalaupun bungkusnya bagus, rasanya nggak enak, untuk makanan fatal ya, nggak akan kembali. Bagaimana kan kita membuat pelanggan kita itu balik? Branding itu membuat antara konsumen dengan produsen itu menciptakan sebuah emotional attachment gitulah istilahnya. Jadi itu yang kemudian membuat contoh ya. Saya sangat terkagum-kagum dengan beberapa brand itu yang kemudian bisa kita contoh. Kalau kita lihat Apple itu, kok bisa ya logonya di sini ya? Iya. Betul. Padahal biasanya semua handphone itu rata-rata logonya kadang di depan. Kalaupun di belakang ya hanya tulisan. Kalau kita pikirkan kenapa? Karena ketika kita nelpon seperti ini, kelihatan sininya, dan orang bangga, pengen gini itu pengen ya. Jadi beli kebanggaan juga. Kebanggaan, betul. Nah, sekarang kalau kita ilustrasikan ke makanan, pasti kita ingat namanya brand yang cukup terkenal untuk burger itu ya pasti tahu ya. Sebuah brand yang ternama itu, kalau kita lihat baik-baik. Ketika kita membawa makanan itu, burger itu, lihat kemasannya, ya kan? Orang bawa itu kayaknya, itu. Tapi itu tercipta pertama adalah karena
bagaimana rasanya, bagaimana keempukan rotinya, bagaimana keempukan dagingnya. Itu yang kemudian, maka kalau kita bicara brand, iya, kumpulkan pertama sesuatu yang primer dari produk itu. Kalau ketemu sesuatu yang primer dari produk itu, ini tolong langsung menjadi titik utama untuk menciptakan karya yang bagus. Saya katakan bukan produk tapi sebuah karya. Yang kedua baru yang sekunder. Bungkusnya itunya bagus juga. Bukan berarti yang sekunder itu tidak bagus, tapi harus bagus juga. Yang tersier juga seperti itu. Jadi hal-hal yang merangkum semuanya, itulah makna dari sebuah brand. Gitu ya. Kalau kita lihat di dunia kebab ini Pak Mun, seringkali memang orang itu mengutamakan logonya dahulu. Iya. Kemudian bungkusnya itu karena kan terbentuk dengan biaya, dengan pemesanan bungkus yang kadang-kala dia juga ragu apakah produknya akan laku dan lain sebagainya. Nah, ini mensiasati ini gimana Pak? Harus diingat, dari sebuah produk itu ada dua proses. Pertama adalah marketing, yang kedua adalah selling. Ya, kita memasarkan itu, maka terbeli di situ. Pada akhirnya dua proses ini. Nah, kalau Anda melakukan dua hal ini, maka pada akhirnya adalah Anda beli 1000, terjual 1200. Ya, ini dengan pola marketing dan selling. Tapi kita harus ingat, ada satu proses lagi, dan itu yang dilakukan oleh produk-produk yang ternama, yaitu namanya branding. Nah, ketika kemudian branding itu dilakukan, maka harga akan naik. Karena memang biasanya orang bukan membeli produknya, tapi yang dia beli adalah brandingnya. Maka kalau kita mau menyiasati itu, ya otomatis ada cost yang kita keluarkan. Nah, kalau ada cost yang kita keluarkan, maka kemudian terciptalah branding itu. Jangan dibalik, belum mengeluarkan cost ingin tercipta branding, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena branding itu tercipta yang paling bagus memang dari mulut ke mulut, tapi prosesnya tidak cepat. Maka kalau ingin cepat, ya kita lakukan pengiklanan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Maka kalau misalkan kita bicara berhasil apa enggak ya kita brand, ya namanya pengusaha kayak menghirup nafas kan. Kadang dihirup, resiko ya. Iya, kadang dikeluarkan, resiko lah. Disitulah kemudian Anda harus bermitra sama seseorang yang memang bisa mengolah sebuah brand yang mana mungkin tingkat nasional atau tingkat dasar seperti itu. Iya. Untuk mensiasati, kalau saat ini kan masing-masing orang sudah mengeluarkan brand sendiri-sendiri. Iya. Nah, itu mensiasati dari banyaknya brand yang bermunculan itu kira-kira bagaimana untuk begitu? Ya, brand itu salah satunya memiliki identitas yang distintif. Jadi ada pembeda, pembeda itulah yang membuat harga. Nah, kalau contoh misalkan, saya bicara makanan ya, karena makanan ini ya. Iya. Saya bicara, pasti ingat semuanya kalau makanan ada yang namanya ricis. Ya. Itu sesuatu yang menurut saya cukup bagus dari sisi branding ya. Kenapa? Saat yang lain itu sudah masuk dengan burger, sudah masuk dengan dia spesialis di apa? Keju. Cheese-nya itu kan udah kelihatan. Nah, ada distintif di situ. Pembeda gitu. Pembeda ya. Contoh yang lain kita bicara, saya sangat menyukai yang namanya steak mun ya. Steak mun itu kan istilahnya harganya minimalis tapi rasa maksimalis. Kalau kita lihat di dunia kebab saat ini sih yang besar itu tidak banyak Pak Mamun. Jadi hanya kalau boleh disebutkan merek ya, yang terkenal sampai internasional ada Bapak Raffi, kemudian ada Kebab King dan Kebab Corner yang juga akhir-akhir perkembangannya itu tidak terlalu signifikan, tidak seperti dulu yang sampai meledak gitu. Iya. Nah, ini berarti kan bisa jadi brand itu mengalami penurunan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Mamun ini penyebab brand itu bisa turun itu dikarenakan apa? Iya. Pertama harus kita ingat bahwasanya brand itu dikenal ketika disosialisasikan. Itu yang pertama. Kalau misalnya
brand itu tidak disosialisasikan, maka orang juga pengenalannya mungkin ada tapi lambat. Nah, yang kedua, kenapa kok kemudian brand itu turun? Maka sebabnya karena tidak disosialisasikan. Gitu nah, kan iya. Utamanya ya. Kalau misalkan bertanya, sampai kapan kemudian Betul. sosialisasi itu, promosi ya istilahnya itu dilakukan? Sampai Anda tidak mau menjual lagi produk itu. Oh, berarti selamanya itu kita harus promosi. Ya. Nah, yang paling enak memang saat sekarang karena adanya internet, itu kelebihan untuk kita. Kenapa? Karena adanya internet itu sesuatu yang semakin lama di internet semakin kekal dia. Nah, itu sebetulnya harus kita masuk harus kita masuk di situ. Jangan dilepas itu. Contoh misalkan, kita punya video YouTube. Ya. Video YouTube itu akan terus di relay dia, pasti ditonton banyak orang sampai kapanpun. Contoh misalkan, saya sangat menyukai edukasi di internet yang berkaitan dengan dunia investasi. Ya, saya sangat suka itu. Salah satunya adalah yang saya suka videonya punya Robert Kiyosaki. Gitu ya. Saya suka. Itu video kapan dibuat dia? Udah lama. Nah, tapi sampai sekarang tetap dilihat. Beda dengan iklan di TV atau dan lain layar kaca, dia sekali keluar selesai. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Nah, disitulah mengapa saya selalu mengatakan saya lebih fokus memang di internet branding. Betul gitu. Karena cost-nya lebih murah daripada yang ada di situ, tapi efeknya lebih lama. Jadi kalau kita bicara branding ini biayanya mahal banget, ya bisa terpangkas di internet itu. Betul. Nah, itulah yang kemudian harus kita lakukan. Kebab sangat bisa dilakukan dengan seperti itu. Contoh misalkan, sekarang ini kan banyak podcast gitu ya. Betul. Banyak sekali. Kita meyakini setiap podcast itu mungkin tidak sekarang dia akan terkenal. Yang akan datang dia akan terkenal. Kalau kita berbicara seperti itu, maka sponsorilah podcast itu. Mungkin yang belum ternama, caranya apa? Kasih kebabnya itu aja. Betul. Taruh di depan. Anda pasti ingat ya, bagaimana ada yang namanya Britain Got Talent atau American Got Talent. Lihat itu gelas minumnya. Pasti tahu lah produk apa, pasti tahu. Saya tidak usah disebut, nanti tonton aja. Ya begitulah cara mereka untuk kemudian. Nah, kita kok kebab yang makanan halal ya, dan ya istilahnya baik gitu. Kenapa nggak berani hanya ngasih gitu aja? Kemudian kita, nah itu terus dilakukan. Ketika video itu diputar ulang juga, orang lihat itu. Nah, dan jangan salah, contoh ya, saya contoh ini. Ini gelas kalau secara branding harus diletakkan di sini. Nah, kenapa? Mendekati kamera, betul. Dari kamera. Walaupun orang yang bicara pasti seperti nggak masalah, karena minum nggak setiap waktu pastinya. Hanya. Nah itu orang akan melihat terus. Betul, kan dia akan seperti ini kan. Kelihatan. Apalagi logonya di hadapan. Pasti itu coba kita berarti. Nah, kebab juga sama, bisa. Ayo kita makan kebab dulu. Tanya kebabnya apa sih ini? Baru kan. Itu walaupun mungkin ini ngiklan, mungkin dia akan mengatakan seperti itu, tapi jangan salah, dia akan ingat ini yang guyonan kocak-kocak ini ya gitu. Itu juga. Nah, itu cara-cara yang sebetulnya bisa kita lakukan lebih murah, tapi juga istilahnya lebih lama. Ya, tapi kalau dengan cara seperti itu ya tidak cepat memang, tapi akan stabil. Kemudian kira-kira tools apa yang dipakai untuk mengembangkan brand? Kalau kita bicara di makanan, terutama produk kebab itu ya, saya sangat menyarankan kalau dana kita memang tidak sangat besar ya, fokus aja di internet sekarang itu. Nah, fokus di internet itu salah satunya adalah pertama, Anda harus memiliki rumah di internet itu. Rumah itu adalah website. Banyak orang yang melupakan ini. Biasanya
oh dia fokus di media sosial apa. Saya katakan media sosial selalu akan bergeser setiap kira-kira ya 10 tahun. Kita ingat waktu masanya ada Facebook itu, euforia luar biasa ya. Masuk setelahnya itu seingat saya ya, Twitter. Euforia itu bergeser. Twitter masuk Instagram. Nah, euforia itu bergeser. Nah, kalau Anda mengikuti itu, Anda akan kelelahan. Tapi yang paling tidak berganti adalah website. Saya tahu kebabnya Pak Slamet ini memiliki beberapa website dan saya mengetahui itu, dan itu salah satu buktinya. Pertama, langkah pertama adalah miliki website. Nah, jangan terjebak dengan penampilan. Nah, ini yang sering dilupakan. Orang biasanya, saya sering menangani pembuatan website saya, tapi dalam kaitannya dengan branding. Biasanya orang itu sangat fokus sekali dengan tampilan. Tampilannya ini kurang guys, kurang ini. Nah, sebetulnya yang utama adalah bagaimana website itu mudah ditemukan di internet. Nah, itu meskipun kompleksnya bagaimana, ketika orang cari nggak keluar, sama saja. Anda misalkan buat website sampai 100 juta ya, kalau nggak tampil di halaman 1, 2, 3 lah, ya kita toleransi sampai 3, itu tidak ada artinya dengan website yang pakai WordPress mungkin hanya 3 juta atau paling mahal misalkan 5 juta, yang mana tahu-tahu muncul di halaman 1 atau 2, nyesek pasti. Masa 100 juta kalah sama yang 3 juta, 5 juta. Nah, disitulah itu yang langkah kedua. Jadi pertama, milikilah rumah, dan rumah itu seolah-olah berada di jalan strategis. Nah, strategisnya di mana? Di Google. Yang ketiga adalah orang itu memang selalu sangat audiovisual. Memang itu lebih mudah orang mencerna secara audiovisual daripada membaca. Itu memang sudah dimaklumi. Maka buatlah satu video saja yang memang mengenalkan produk Anda. Itu. Nah, kalau misalkan kita nggak punya biaya, misalkan kan biasanya kita kalau punya biaya kan nyewa artis ya, akhirnya kan terangkat pada gitu. Artis makan aja yang komen sampai ribuan. Kita makan sampai mati-matian, nggak ada yang komen, paling like aja gitu. Kalau misalkan kita nggak punya budget yang begitu besar, maka buatlah konsep yang sangat menarik. Nah, ini yang penting. Contoh misalkan ya, kita bicara kebab ya. Kita buat iklan yang menyentuh. Kiblatnya iklan menyentuh itu Thailand. Banyak itu iklan-iklan menyentuh itu. Wah, saya juga salut sekali. Thailand tuh ya yang bagus. Thailand memang. Hanya 3 menit tapi nangis ya. Kalau ingat iklan yang rambut panjang itu ya, pakai sampo itu yang pakai, wah itu kan ada ceritanya ya. Pakai biola, wah ada ceritanya itu. Itu juga Thailand. Nah, saya contohkan misalkan. Saat pandemi ini kan banyak orang yang susah makan. Sulit sekali. Ya kita dompleng isu lah istilahnya ya. Dompleng isu. Kemudian pada akhirnya ada anak kecil yang belum gitu ya. Dia di depan brand besar kebab ya, yang pengen itu ya. Terus dia nangis gitu. Tiba-tiba Anda datang membawa kebab yang biasa, tapi ketika dia makan, wah gitu ya. Iya, betul. Wah, itu juga udah menarik itu gitu. Wah, itu apa yang namanya? Misalkan anak kecil ya, lagi-lagi. Le ya. Le. Apa nama kebabnya? Embo gitu misalnya. Itu kan langsung, loh, namanya apa? Embo gitu. Oh, langsung orang ingat itu. Yeah. Oh, Embo. Wah, itu kan juga bisa. Orang teringat. Nah, memang brand itu identik dengan kreativitas. Nah, disitulah kadang-kadang tidak semua orang kreatif. Maka Anda paling tidak komunikasi lah dengan orang yang kreatif. Iya. Insya Allah ini menarik sekali ya. Sama-sama. Jadi ternyata dalam sebuah brand itu tidak hanya mengandalkan logo. Tidak.
tampilan juga tidak. Ya, jadi banyak aspek yang harus betul. kita pelajari. Kalau seandainya seseorang itu ingin membranding produknya, Iya. Itu kira-kira ini butuh biaya berapa Pak Mamun? Untuk yang standar aja, untuk UKM lah begitulah, bukan yang perusahaan yang besar. Pertama, setiap produk kebutuhannya beda. Kadang-kadang kita juga menetapkan harga yang berbeda. Tapi yang paling biasanya basic itu ada dua. Buat website, ini langkah pertama. Yang kedua adalah membuat profil audiovisual. Produknya itu. Nah, itu dulu. Nah, kalau dalam hal itu ya kadang-kadang ada paket hemat hanya 5 ya, itu bisa. Ada yang pengennya bagus ya bisa sampai 7 sampai 10 untuk dua hal itu. Tergantung konten. Tergantung sama yang mau diinginkan pelanggan itu apa. Betul. Saya kok kepikiran ini, Pak Mamun. Dulu ada fenomenal logonya Pertamina itu ya. Kuda laut. Bukan yang baru ini. Yang baru ya. Nah, itu kan miliaran itu harganya. Ya, betul. Nah, orang kan mencibir ya, gitu aja kok miliaran gitu loh. Mbok ya dikerjakan ke saya gitu. Betul. Nah, itu kan ternyata brand itu kadangkala kan identik dengan orang menilai kalau logonya susah itu harganya mahal. Nah, padahal kadangkala logo itu ada filosofi yang harus dipahamkan. Itu bagaimana mensikapi ini, Pak? Pertama gini, kenapa logo itu mahal? Sekali lagi, yang buat itu juga sudah punya brand. Betul. Nah, itu jangan dilupakan. Nah, logo sebetulnya semakin simpel, semakin bagus. Orang semakin mudah mengingat, itu semakin bagus. Karena orang tidak sangat sulit. Saya kalau masalah logo itu sangat baik kalau kita mencontoh logo mobil, terutama mobil Jepang. Ya. Pertama, mari kita bicarakan Toyota. Orang mungkin bingung ya dengan ada kok gitu ya. Coba perhatikan baik-baik itu. Itu sebenarnya huruf T menurut saya. Itu huruf T saja yang kemudian dibuat dengan bulat-bulat. Ya, T. Yang kedua, Honda. Hanya huruf H saja. Betul. Cuman dikreasikan. Tapi orang ingat itu. Honda. Ya kan? Orang kalau lihat logo di depan itu Honda. Yang ketiga, Suzuki. Huruf S tapi seperti Z kan kalau kita tebalnya apanya ya. Tapi simple as itu. Jadi, menemukan logo yang simple seperti itu yang susah. Betul. Tapi sayangnya biasanya pemesan itu tidak menerima dengan logo yang simple. Betul. Gitu. Biasanya gini. Mosok pesan 10 juta menghuruf H. Itu. Lupa bahwasanya justru yang simple itu yang tertancap di kepala. Jangan lupa juga. Logo yang paling simple salah satunya adalah Nike. Iya. Wush yang itu ya. Tanda centang gitu ya. Tapi kalau orang pakai pakaian atau fashion yang dimana ada logo itu, betapa bangganya dia. Mungkin jalannya jadi beda. Jadi cepet gitu. Ada logo itu. Atau sambil tunjukkan kaki begitu ya. Dan kalau kita lihat baik-baik, sepatu rata-rata logonya itu kecil-kecil. Lihat aja, hanya Nike yang besar banget dan memang ingin ditunjukkan itu. Nah, dia larang loh iki. Gak usah ngomong orangnya itu tapi udah tahu. Nike gitu kan. Kalau ada image negatif yang nyinyir, ini asli apa palsu gitu gimana tuh? Nah, saya pernah mendengar orang, ini pengusaha ya, mengatakan seperti ini. Kenapa kok ada brand palsu itu tidak kemudian dikejar atau masih ada juga palsu itu? Contoh jam ya. Kita jam yang paling terkenal ya kita tahu lah. Gak usah sebut, tapi saya yakin tahu semuanya. Kok ada produk yang palsu itu? Nah, saya pernah nanya sama beliau itu dan beliau mengatakan seperti ini. Perusahaan itu juga kadang-kadang sengaja membiarkan. Kenapa? Supaya brandnya makin luas. Dan kemudian orang yang memakai palsu itu mungkin dia belum sanggup. Tapi
yakinilah bahwasanya orang yang memakai brand palsu itu sebetulnya pengen yang asli, cuman nggak sanggup. Lah karena nanti kalau udah dapat yang asli, nah pasti dia akan memakai itu. Maka kalau kita bicara logo, sekali lagi logo itu as simple as you can. Jadi orang lihat langsung gitu. Nah sayangnya saya selalu melihat logo itu seringkali susah ya, dan kemudian orang juga kalau cuman sederhana nggak sumbut nih sama harga, nggak seperti itu. Justru logo itu yang terpenting adalah mudah dipahami, mudah diingat, dan kemudian terngiang-ngiang. Dan itu tidaklah gampang. Kembali ke website tadi ya. Sekarang kan ada .com, .id dan apa itu, kira-kira apakah ada tips untuk pemilihan ekstensinya yang di belakang itu? Ya. Memang com dan lain sebagainya itu kan ada artinya ya. Com itu komersial, net itu network, kemudian juga dan lain-lainnya. Nah, memang dalam dunia internet itu dulu ekstensi itu sangat pengaruh. Google itu sangat pengaruh. Betul. Seingat saya tuh kalau website ya harus com gitu. Ya. Sangat pengaruh dan orang mudah mengingat. Tapi sekarang itu website yang aktif dialah yang naik. Nah, cuman kalau Anda berada di Indonesia dan objek ada Indonesia, menurut saya lebih baik pakai .id. Lebih baik karena lokal banget gitu ya. Iya, karena kalau Anda tahu, coba ketik Google yang khusus Indonesia, itu juga ID ya. ID. Nah, kalau yang internasional.com, memang kita sering ngetiknya google.com. Kayak Google yang untuk UK kan juga logo Google UK. Ya. Nah, artinya kalau dia buka google.id, nanti kalau kita kebuka kan juga jodoh ya. Nah, saya pribadi website itu pakai seringnya kalau saya membranding lembaga pendidikan, saya pakai ID. Nanti kalau websitenya sekolah asli kan pakai sch.id. Nah, kalau saya yang istilahnya website yang branding itu saya pakai ID aja tanpa sch ya. Enggak, saya seperti itu. Jadi seaktif mungkin lah harus di website itu. Baik, ini menarik sekali Pak Mamun. Sama-sama. Jadi bisa dikasih tips sedikit untuk dunia kebab ini mengenai branding. Pertama yang harus diingat, Anda punya produk. Kalau Anda hanya menjual saja, apalagi di saat pandemi yang kita belum tahu kapan berakhirnya, maka Anda seperti melakukan itu usahanya 3 kali repot. 3 kali. Saya katakan 3 kali. Nah, kalau Anda ingin memangkas itu, gunakanlah internet. Itu yang pertama. Tapi kalau Anda ingin harganya naik, gunakanlah branding. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, siapa dulu yang harus dilakukan? Internet, masuki dulu. Sudah naik di internet, branding kemudian, sehingga kemudian tambah naik. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat brand itu naik, kalau misalkan masih istilahnya budgetnya kecil ya, cari orang yang punya media sosial atau YouTube, ya kasih dia makanan Anda, suruh dia buat, yang ketika dia buat video itu Anda kasihlah makanan itu, Anda bayar nggak apa-apa ya, misalkan. Dan YouTuber yang misalkan masih awal, Anda kasih uang berapa, insya Allah dia mau, tinggal kasih itu. Yakinilah YouTuber itu suatu waktu akan naik. Yang terakhir adalah dunia sekarang ini dunia link. Anda bicara di WhatsApp, Anda membagikan link. Anda kemudian di Google, Anda bicara link itu. Kalau kita ngeklik, nah ketemu kan domain-domain itu link juga kita. Maka jangan sungkan-sungkan untuk bertukar link antara penjual kebab. Nah, kita nanti suatu waktu kita harus bicara ini tentang dunia link. Ya, menarik sekali. Dunia link. Nah, itu harus saling kerjasama. Kok kerjasama? Apa tidak saling menjatuhkan? Tidak. Nah, di pertemuan selanjutnya. Menarik sekali Pak Mamun. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu kembali dengan Pak Mamun dari brandingplus.id.
Ya. Monggo kalau mau lihat websitenya dan profilnya akan juga kita tampilkan dalam acara ini. Terima kasih Pak Mun. Sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Starbucks mampu menjual segelas kopi dengan harga Rp50.000? Kopi sama, gelas sama, kedai juga sama. Apa yang beda? Starbucks fokus pada penguatan branding. Ini yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Jadi, sebenarnya orang-orang membeli branding Starbucks, bukan kopinya. Bagaimana dengan